Halo semuanya, salam Inspironi. Dalam video ini saya akan mencoba untuk mengulik dan sekaligus menguliti beberapa statement dari Deddy Corbuzier, seorang smart people, tapi ternyata pernyataannya itu sorry, ya, nggak smart, nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan evidence. So, buat Om Deddy dan fansnya, topik di podcastnya itu kan sifatnya ilmiah, begitu ya. Jadi harusnya didasarkan kepada evidence, kepada data dong, seperti yang ditegaskan oleh Dr. Tirta yang join dalam podcastnya. Kalau asal klaim begitu saja, asal nyocot dan bacot, dan gak berdasarkan data dan fakta, yaitu namanya ponari. Dan koreksi-mengoreksi itu sudah biasa kok dalam dunia ilmiah. Begitulah cara sains itu lahir dan hidup. Akan sangat bahaya, akan sangat gawat gitu ya, gawat darurat, kalau kita dipaksa untuk percaya saja, menerima mentah-mentah pernyataan dari seorang tokoh, entah karena popularitasnya atau karena faktor agamanya, padahal pernyataannya itu jelas-jelas sudah nggak tepat, ya, nggak sesuai fakta dan nggak berdasar pula. Ini kan namanya akan menimbulkan kesesatan berpikir gitu ya, kesesatan dalam berlogika begitu. Oke, kita langsung aja. Kita langsung mulai dari yang pertama, video yang bertajuk Dr. Lois, coba saya bela, bisa nggak? Versus Tirta versus Idi. Nah, Deddy mengatakan di menit 9.18, dia mengatakan bahwa Galileo Galilei itu dihukum mati. Gimana dengan teori contohnya dulu, saya lupa namanya, Galileo Galilei, Ya, yang mengatakan bahwa bumi itu pusat, Ya. matahari berputar. Ya, Dia dihukum mati pada saat itu. betul. Karena berbeda pendapat dengan semua orang Pada saat itu. pada saat itu. Ternyata dia terbukti setelah berabad-abad dia benar. Wah, dari mana cuy fakta seperti itu? Fakta yang sebenarnya adalah Galileo itu nggak pernah dihukum mati. Sebaliknya, Galileo Galilei itu, sekali lagi catat, hanya menjadi tahanan rumah saja. Dan selama dia masih menjalani tahanan rumah, Galileo Galilei itu bebas untuk membuat tulisan-tulisan yang sifatnya saintifik, dan dia juga leluasa untuk membuat eksperimen demi eksperimen sampai di akhir tuanya, sampai dia meninggal di tahun 1642. So, Galileo Galilei itu dia pada akhirnya meninggal dalam masa penahanannya. Oh ya, Galileo Galilei ini dia menghabiskan hari-hari tuanya itu di sebuah desa yang tenang di Florence, Italia, di sebuah rumah sewaan. Dan ketika dia meninggal, dia dikuburkan di sebuah gereja. Saya sekali lagi mau menegaskan buat Om Deddy dan juga buat fansnya, statement bahwa dia dihukum mati oleh gereja pada waktu itu jelas-jelas salah dan gak berdasar. Ya, jelas kita nggak setuju dan kita menentang akan tindakan gereja yang mengutuk Galileo Galilei dan membuat atau menjadikan dia tahanan rumah. Dan sebenarnya gereja juga sebenarnya sudah meralat begitu ya, sudah memperbaiki kekeliruan dengan kembali mengakui apa yang menjadi pandangan dari Galileo Galilei. Tetapi sekali lagi di sini kalau bicara soal fakta, maka itu yang harus dikemukakan, yang harus dikedepankan. Jangan berita bohong, jangan berita yang ngasal, berita yang abal-abal. Ini yang perlu menjadi catatan gitu ya buat Om Deddy. Yang kedua, dalam podcast yang bertajuk Mystery Time Travel dan Orang Hilang di Indonesia bersama dengan si Aldo, lagi-lagi si Om Deddy di menit yang ke-17.20 dia mengatakan bahwa Pythagoras dihukum mati oleh Vatikan. Pythagoras itu ditangkap, dihukum mati sama Vatikan pada saat itu karena Pythagoras mengatakan bahwa matahari adalah pusat pusat alam semesta. Bumi putar. Sedangkan Vatikan mengatakan bahwa bumi adalah pusat, Iya. matahari yang mutar. Iya. Dibunuhlah dia karena mengatakan Sebaliknya ya. mengatakan itu salah, menurut kitab tidak seperti itu, dibunuhlah Pythagoras. Wah, kali ini dia jelas-jelas menyebutkan Vatikan yang menghukum mati Pythagoras. Sebenarnya kalau anak SD, SMP pun kalau dia belajar sejarah, dia tahu bahwa Pythagoras itu dan Vatikan atau gereja itu jelas nggak ada di zaman yang sama. Hidup di era, di abad, di waktu, di zaman yang jelas-jelas berbeda. Jadi faktanya Pythagoras itu hidup di abad ke-5 sebelum Masehi.
Wah, jauh dong ya, jauh lur. Sedangkan gereja baru ada di sekitar abad pertama. Nah, kalau begini, apalagi ngomong udah kait-kaitin dengan Vatikan segala, juga fakta sejarahnya jauh gitu ya, sama itu berabad-abad bedanya, gapnya. Deddy Corbuzier sudah melakukan kesalahan yang jelas-jelas sangat fatal di sini. Lagi-lagi nggak ada kait mengait antara Pitagoras dan gereja. Lagi pula, Pitagoras itu kampungnya di mana? Di Yunani, cuy. Sedangkan gereja waktu itu, Vatikan, itu di mana? Itali. Mana ada juga cerita itu namanya cocoklogi versi Deddy Corbuzier. So, buat Om Deddy, please stoplah dengan segala statement-statement yang sifatnya maksa begitu ya, sifatnya cocoklogi. Anda adalah seorang podcaster dengan subscriber yang sangat banyak, tapi ternyata dalam podcast Anda itu jauh dari mengedukasi ya untuk statement-statement yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi sekali lagi, Galileo Galilei itu nggak ada ceritanya dia dihukum mati oleh gereja. Yang kedua, Pitagoras juga lagi-lagi nggak dihukum mati oleh Vatikan. Saya nggak tahu kenapa dari beberapa statement Deddy Corbuzier itu malah mendiskreditkan atau cenderung miring dalam pandangannya terhadap gereja. Apalagi ingat ya jejak digitalnya tempo hari yang juga berkoar soal Santa Claus gitu ya, soal Christmas. Wah, jelas-jelas itu sudah nggak bisa dipertahankan gitu ya. Itu faktanya itu abal-abal gitu ya. Deddy Corbuzier nggak kapok lagi membahas dan menyinggung tentang hal ini. So, buat DC, bertobatlah begitu ya. So, buat Deddy Corbuzier, cobalah kalau misalnya ngomong, riset dulu cuy. Jangan kepikiran begitu ya, kepikiran sekilas ngomong tapi ternyata itu diulang lagi ya salah lagi gitu kan. Dia ngomong soal Pitagoras udah salah, ngomong lagi Galileo Galilei, wah salah lagi. Wah kok jadi ceritanya ini akan jadi podcast yang sifatnya abal-abal kalau begini. Oke, demikian sharing atau info sekilas ya. Mudah-mudahan kedepannya Deddy Corbuzier itu akan lebih bisa aware ya sebelum menyajikan fakta-fakta untuk mendukung apa yang menjadi podcastnya, begitu apa menjadi diskusinya dalam podcastnya, sehingga akan meluncur keluar statement-statement yang kayaknya ya bakal diketawain gitu ya oleh orang-orang yang sebenarnya smart. Oke, demikian sharing dalam video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Bye!